Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa selalu mindsetkan kata-kata itu, karena ada kaul bilang al kalamu nisfu doa. Jadi kata-kata itu separuhnya doa. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi. Tentunya jangan lupa subscribe ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, supaya ilmunya berkah ya. Jadi itu merupakan sebuah pertukaran energi teman-teman. Jadi teman-teman menyimak video-video saya atau video-video teman-teman yang lain, dan itu ada baiknya, terus teman-teman mempraktekkan itu seyogyanya teman-teman mensubscribe ya. Kenapa? Karena itu bentuk dari tukar energinya ya teman-teman. Jadi supaya ada efeknya dan berkah ya tentunya teman-teman. Oke, kesempatan kali ini teman-teman kita akan sharing ya. Saya akan membagikan suatu hal yang nyata ya, bahwa supaya teman-teman dalam menjalankan agamanya itu ada manfaatnya, ada efeknya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya melihat sekali saya pindah dari desa yang lama ke desa yang baru ya teman-teman. Saya melihat kondisi finansial ekonomi tetangga-tetangga ya pada waktu itu dan sekarang ini, yang notabene mereka itu mohon maaf yang notabene mereka adalah sebagai seorang ubudiyah gitu ya, seorang ubudiyah gitu kan, suka sekali ya datang ke musola, ke masjid ya, dan nggak pernah absen gitu ya. Tapi mereka kehidupannya secara ekonomi, secara finansial buruk gitu loh. Sebenarnya ada apa? Yuk kita bahas di sini. Sebenarnya kenapa? Yuk kita bahas di sini. Supaya teman-teman dalam menjalankan ibadahnya benar-benar sesuai ya kan, terutama teman-teman yang muslim. Supaya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholalah sebagaimana sholatku kan gitu. Tapi kebanyakan orang-orang sholatnya hanya gitu-gitu aja, elo-eloan gitu loh. Nggak pernah pakai ilmunya ya kan. Padahal apalagi ada hadis apa kali ya, saya lupa ya, bahwa kalau nggak salah di kitab Ta'lim Muta'alim kalau nggak salah ya, bahwa tidurnya orang alim itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa terus pakaiannya serba alim gitu, enggak, alim gitu ya. Tidurnya orang alim berarti ahli agama itu lebih utama daripada sholatnya abidun daripada sholatnya ahli ibadah. Kan keren ya kan, saya tidur aja kan gitu. Ya oke teman-teman, faktanya gini teman-teman, ternyata tuh ya teman-teman ya, saya orang teologi ya teman-teman, saya orang teologi yang mempelajari banyak agama ya pada waktu itu, dan sekarang ini saya juga masih cuman saya mendapatkan ilmu ini, pemahaman ini ketika saya belajar sendiri teman-teman. Karena ketika saya masih berada di bangku kuliah S1 itu nggak ada pelajaran ini. Tetapi saya belajar S1 itu tidak berhenti tentang agama, tidak berhenti pada waktu itu aja. Sampai sekarang, sampai detik ini pun saya cari. Kenapa? Syarat syah beragama itu adalah berakal. Makanya dengan saya mempunyai akal seperti ini, saya selalu mencari kenapa dan kenapa kan. Ini kan fenomena-fenomena agama yang ada pada kesempatan kali ini ya. Yang perlu kita tahu teman-teman, bahwa manusia itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidupnya itu bisa dalam keadaan 5 gelombang ya teman-teman. Di sini yang pertama ada gelombang beta ya kan. Gelombang beta adalah gelombang yang ruwet ya, gelombangnya orang stres, gelombangnya orang khawatir, gelombangnya orang yang mudah marah, benci, dendam, menyesali kehidupan. Itu adalah gelombang beta ya. Dan ada lagi gelombang alfa, gelombang di mana tenang, nyaman, puas. Ada lagi gelombang theta ya kan, gelombang delta ya, gelombang yang lebih puas lagi, lebih tenang, lebih santai. Ada lagi gelombang theta, dan ada gelombang gamma. Gelombang gamma itu megahertznya adalah 700 sampai 1000 megahertz. Gelombang di mana kita tidak berpikir sama sekali ya kan, tidak menggunakan pikiran sadar, melainkan pikiran alam bawah sadar dan menggunakan kesadaran. Ini adalah gelombang gamma. Nah, dari kita ngomongin tentang gelombang ya teman-teman, berarti tidak jauh dengan apa yang namanya frekuensi.
frekuensi, bener? Ketika ada gelombang pasti ada frekuensi. Karena gelombang otak manusia itu hanya bisa berubah ketika ada frekuensi, ya kan? Frekuensi itu apa? Ya coba nanti belajar di tanya di AI, tanya di Google kalau malas membaca ya teman-teman. Nah, sebenarnya agama-agama ya, kita ngomongin nggak usah 2.500 agama yang pernah hadir di dunia, nggak usah ya. Kita sekarang ngomongin agama yang ada di negara kita aja ya, agama-agama ya. Satu ya, ternyata teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ternyata dalam hal ibadah setiap agama itu ternyata selalu menggunakan frekuensi. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya frekuensi itu bisa masuk ke otak kita dan merubah gelombang otak manusia. Karena apa? Otak manusia itu selalu dalam keadaan gelombang beta. Makanya dituntut untuk merubah gelombangnya menuju alfa atau delta atau theta bahkan gamma. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah ya teman-teman. Ya, coba kita ulas ya yang pertama. Yang pertama agama Islam ya, agama terbesar di Indonesia ini ya. Ya, agama Islam ternyata dalam menjalankan ibadah, ya kan, ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran, ternyata pakai frekuensi loh teman-teman, ya kan. Coba di surat Al-Muzammil ya disebutkan bahwa auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu tartil gitu ya. Tartil itu mempunyai dua makna, yaitu lagu dan pelan, lagu. Dan sedangkan di Indonesia ini madhab yang dianut ketika membaca Al-Quran itu adalah madhab Imam Hafiz. Di situ yang mempelajari ada qiraah sab'ah, yaitu 7 macam cara membaca lagu, ya kan. Ada beberapa lagu di situ ya. Ada lagu Ros, ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz dan berbagai macam. Nah, tapi kenyataannya, faktanya teman-teman, ya kan, ketika saya selalu tanya kepada orang-orang, Anda ketika sholat pakai lagu apa? Kan gitu kan. Mereka nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti tentang ilmu qiraah sab'ah ini, apalagi qiraah atharoh gitu loh. Makanya apa yang terjadi? Gelombang otaknya tidak pernah berubah. Gelombang otaknya selalu dalam keadaan beta. Makanya hidupnya terus ruwet, terus banyak masalah, banyak beban dan tidak sehat. Karena apa? Gelombangnya tidak mampu. Padahal ketika membaca Al-Qur'annya itu pakai frekuensi, misalkan bacaannya seperti ini ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak loh sebenarnya teman-teman, ya kan? Pakai lagu Ros misalkan. A'udzu billah, pakai nahawan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ muncul frekuensi teman-teman. Ketika muncul frekuensi masuk ke otak kita yang dalam keadaan gelombang beta akhirnya turun ke alfa. Di situ teman-teman. Makanya teman-teman coba pernah nggak mendatangi suatu pernikahan orang muslim gitu? Pasti ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika sang ustadz membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan bacaan lantunan berbagai macam qiraah sab'ah tadi, bagaimana rasanya? Adem, tenang. Tapi kenyataannya, faktanya, dari 100 orang survei gitu ya, dari kok 100 ya, 10 orang gitu aja ya, 10 ini barusan kemarin saya bertanya kepada 11 orang berapa ya? 12 orang yang semuanya muslim yang melaksanakan sholat, tidak ada satupun mereka dalam membaca Al-Quran bahkan ketika sholat memakai lagu. Rata-rata mereka lagunya itu kurni teman-teman. Apa itu? Syukur muni. Ya, lagu kurplak, syukur jeplak. Gimana hidupnya mau berkelimpahan, gimana hidupnya mau sejahtera, gimana maunya hidupnya kaya, gelombangnya dekat sama dengan uang, nggak bisa. Karena ternyata dalam belajar, dalam ibadah tidak pakai frekuensi, ya kan? Oke?
Paham ya dari sini? Yang teman-teman Nasrani, teman-teman Katolik, coba yang malas-malas pergi gereja setiap minggu itu ya kan. Di dalam gereja ngapain mereka ya kan? Beribadah, bahkan nyanyi, melantunkan lagu-lagu rohani. Di situ pakai lagu enggak? Pakai musik enggak? Pakai. Di situ juga pakai frekuensi. Tujuannya lirik, ayat, kata-kata gitu kan. Yang masuk pada dilirikkan itu dengan pakai musik, dengan pakai frekuensi supaya apa? Masuk ke gelombang otak, masuk ke otak kita. Bener nggak? Pakai gitu loh. Tapi sayang juga dari beberapa teman-teman yang tidak paham itu mosok beribadah pakai lagu-lagu. Lah kamu nggak pernah belajar di agamamu juga diajarkan bahwa beribadah juga pakai lagu gitu kan. Tapi bahasanya namanya tartil gitu loh ya. Nah, kan gitu. Sama teman-teman di Hindu gitu kan. Di Hindu itu juga pakai yang mantra-mantranya itu ketika kita datang ke pura gitu kan. Ketika pakai mantra-mantra Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varenyam Bargo Dewasa Dimahi Diyo Yonah Prachodayat, kan gitu. Hidup Bali Om Bhurvaswaha, kan gitu ya. Iya, tujuannya apa? Supaya menjadi sebuah frekuensi. Ketika jadi frekuensi, di situ masuk ke gelombang otak kita dan otak kita turun ke alfa, tidak beta. Makanya di muslim disuruh sholat 5 kali. Karena apa? Karena intensitas kehidupan manusia sibuk banget, beta banget. Makanya kalau sholat itu harus 5 kali. Supaya tujuannya apa? Tujuannya gelombang otaknya supaya alfa, kalau beta delta, kalau beta theta, supaya hidupnya tenang, santai, damai, bahagia dan berkesadaran. Bukan untuk masuk surga. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter gitu ya teman-teman. Nah, di Buddha juga gitu, mantra-mantranya juga pakai yang namanya nada supaya muncul frekuensi. Di serat-serat Jawa juga gitu, ya kan? Di serat-serat Jawa juga gitu, semuanya pakai frekuensi dalam penyampaian lirik-liriknya. Itu yaitu ada namanya macopat kan gitu kan. Macopat kan ada kan mingkar mingkore ngangkoro akarono karnan martisiwi sinawong resmining kidung, ya kan? Sinupa sinukarta kang tumraping tanah Jawa agame ngaji, ya kan? Iya, itu semuanya adalah pakai nada. Ketika bernada di situ muncul frekuensi. Ketika muncul frekuensi masuk ke otak kita. Tapi orang beragama sekarang ngawur, nggak sesuai dengan agamanya. Syukur ngawur, ngangger gitu lah. Makanya hidupnya apa? Bermasalah, banyak beban, banyak hutang, banyak penyakit ya. Yuk mulai sekarang silahkan teman-teman yang tidak berspiritual, silahkan agamanya yang bagus, yang baik sesuai dengan ilmunya. Supaya apa? Supaya hidupnya mulia, berkelimpahan dan kaya raya tentunya. Itu pesan saya ya teman-teman. Jika salah mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.